Assalamualaikum sahabat YouTube, ketemu lagi dengan channel Sinau Roso. Kali ini kita akan mendengarkan ceramah Ustadzah Halimah Alitrus. Jangan sampai kamu tertipu, jangan sampai menipu kepadamu. Apa itu yang menipu? Taqallubul ladzina kafaru fil bilad, jalan-jalannya orang yang kafir fil bilad, pergi keluar luar negeri. Nih. Jangan kamu tertipu dengan keadaan-keadaan orang-orang yang tidak beriman yang kayaknya enak banget bisa pergi-pergi jalan-jalan keluar negeri. Nah loh, yang sering keluar negeri siapa? Saya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Sampai ada yang punya pesawat pribadi. Nah, apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu tuh mata'un qalil. Mata, kesenangan, qalil yang sedikit. Itu emang ada senangnya kata Allah, tapi dikit. Terus abis itu apa? Ini jalan-jalan, pergi-pergi kemana-mana, cari tempat-tempat yang bagus-bagus. Tapi buat orang yang tidak beriman, buat orang yang tidak beriman, kamu jangan tertipu Muhammad dengan mereka bisa jalan ke sana, jalan ke sini, kayaknya gampang banget. Mereka punya transportasi yang lebih canggih daripada yang kamu punya. Jangan tertipu. Ini subhanallahnya ayat Quran nih ya. Dibaca kapan aja setiap zaman pas. Betul gak? Betul gak? Ini kan rasanya, saya waktu baca ayat ini, kayak yang ini pantasnya turun zaman ini loh. Pantasnya turun zaman sekarang. Kita lihat orang-orang gampang bener kayaknya. Ini katanya ibu-ibu, kita daftar haji 20 tahun. Orang-orang itu mau pergi ke luar negeri gampang bener. Pagi sarapan di Wina, siang di Paris, malam tidur di London. Dah. Mereka itu kayaknya gampang banget gitu. Sementara kita mau pergi haji, mau pergi umroh, jelas-jelasan ibadah, nggak gampang. Nabung susah bener. Tuh nggak? Kurang mulu nolnya. Nol doang sih sebenarnya yang kurang ya. Tapi nggak keterima juga. Mestinya 100.000 boleh nggak 10 juta? Mestinya 100 juta boleh nggak 10 juta? Kurang nol doang atuh. Ya Allah. Kata Allah, jangan tertipu kamu Muhammad dengan orang-orang kafir yang sepertinya kelihatan gampang bener pergi-pergi keluar negeri. Mata'un qalil. Itu emang ada senengnya, tapi senengnya qalil. Dikit senengnya. Kalau senengnya dikit, berarti yang banyak apanya? Susahnya. Habis gitu gimana ya Allah? Tsumma ma'wahum jahannam. Siap-siap aja ntar tempat baliknya adalah neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan itu adalah seburuk-buruk tempat nginap. Mau menginap di mana Anda malam ini? Pertanyaannya Traveloka. Kita mau bepergian. Beneran loh ini. Kan begitu tuh. Jadi baca ayat ini, waduh serem bener.
Tsumma ma'wahum jahannam, kata Allah, tempat menginap mereka, tempat balik mereka adalah neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat menginap, seburuk-buruknya tempat berpulang. Na'udzubillah min dzalik. Semua yang jalan-jalan kayak gitu? Enggak dong. Lakinil ladzina taqau, lakin akan tetapi alladzina taqau, orang-orang yang beriman. Alladzina taqau, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbahum, kepada Tuhan mereka, kepada Allah. Mau yang suka jalan-jalan ataupun yang enggak suka jalan-jalan. Tapi dengan syarat bertakwa, teman-teman saya sekalian. Dia di Jakarta bertakwa, di Jakarta nutup aurat, pergi ke Bali nutup aurat juga. Betul nggak? Dia pergi pengajian pakai abaya, pergi jalan-jalan ke Singapura, ya pakai abaya juga. Saya suka heran tuh sama orang-orang, kalau lagi pergajian, ya ampun, kerudungannya double-double. Tapi giliran pergi jalan-jalan dikit aja, ya Allah, itu kenapa kostumnya bisa beda? Udah langsung lain gitu. Dia kira Tuhan di Jakarta sama di Bali beda apa? Dia kira malaikat raqib atid kalau ke Bali kagak bisa masuk apa? Ya Allah, teman-teman saya sekalian. Nggak gitu caranya. Makanya Allah ketika nyebutnya takwa. Takwa, rasa takut kepada Allah yang mencegahmu berbuat hal yang melanggar. Kamu harus kayak gitu, kata Allah. Kalau kamu jadi orang yang bertakwa, kamu mau jalan-jalan, kamu mau di negeri kamu mau ngerjain apa aja, ada Allah terus-terusan dalam hati kamu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lahum, bagi mereka jannatun tajri min tahtihal anhar, ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga tersebut. Terus nuzulam min indillah, itu adalah jamuan dari Allah. Kamu dijamu sama Allah. Di mana dijamunya? Entar di surga. Kamu dijamu. Jadi nggak apa-apa orang-orang yang kafir-kafir di dunia mereka dijamunya. Itu pun Allah bilang, tuh jamuan yang buat mereka qalil, kata Allah, dikit. Tar jamuan buat kalian. Aku persiapkan jamuan yang sangat agung, sangat besar. Dengan syarat, apa tadi syaratnya? Takwa. Nuzulam min indillah, merupakan jamuan dari sisi Allah. Wa ma indallah, dan apa yang ada di sisi Allah khairun, pasti jauh lebih baik daripada jamuan dari siapapun. Yang dari Allah selalu lebih baik daripada apapun. Lil abrar, hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang baik-baik. Orang baik dapat jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billah, dan di antara ahlil kitab, orang-orang sebelum kita ya, zaman dulu, zaman Nabi Muhammad. Nah, itu ada orang-orang ahli kitab, ada orang ahli kitab Nasrani, ada orang ahli kitab Yahudi. Orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitabnya Allah, yaitu orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Nggak semuanya jelek, kata Allah. Nggak semuanya jelek. Wa inna min ahlil kitab, ada di antara orang-orang ahli kitab itu may yu'minu billah, orang-orang la may yu'minu billah, ada, pasti ada orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaikum, dan dia pun beriman kepada apa yang turun kepada kalian.
Apa yang turun kepada kita? Al-Quran. Mereka gak hanya percaya kepada Alkitab, Injilnya, gak hanya percaya kepada kitab Taurat mereka, akan tetapi ada di antara mereka orang-orang yang percaya juga kepada Al-Quran. Wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Selain daripada mereka juga percaya kepada apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Alkitab, Injil ataupun Taurat. Khashi'ina lillah. Di antara mereka orang-orang ahli kitab ada orang-orang yang hatinya khusyuk, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La yashtaruna bi ayatillah, mereka enggak akan pernah mau ngejual ayat-ayatnya Allah thamanan qalila, dengan harga yang sangat murah. Mereka enggak mau jual ayat-ayat kitab mereka dengan dunia. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka ada pahala yang sangat amat besar. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah cepat dalam memberikan balasan. Ya ayyuhalladzina amanu, maka wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman ini terdiri dari orang yang memang beriman, bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, atau yang asalnya dari ahli kitab kemudian percaya kepada Islam dan mereka pun kemudian masuk ke dalam agama Islam. Ini kalian jadi orang beriman nih. Nah, orang yang beriman ini kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian orang-orang yang beriman, yang enggak beriman enggak hai. Artinya enggak dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat-ayat Al-Quran yang ditujukan secara universal. Biasanya itu ajakan untuk berbuat baik, gitu ya. Perintah untuk baik itu ya ayuhannas, wahai sekalian manusia. Tapi kalau perintahnya itu untuk sesuatu hal yang lebih spesifik, puasa misalnya, itu biasanya Allah Subhanahu wa taala kasih perintah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ini kita semuanya nih lagi mau dapat perintah. Labbaik ya Allah, apa yang kau inginkan? Isbiru, yang sabar ya. Kamu gak bisa jalan-jalan, yang sabar. Kamu gak bisa pergi-pergi ke luar negeri, yang sabar. Kamu gak bisa kayak orang-orang hidupnya gitu, yang bisa makan enak, yang bisa tinggal di rumah-rumah mewah, yang punya kendaraan-kendaraan mewah. Kamu gak begitu? Gak apa-apa. Isbiru, yang sabar. Wasabiru, dan sobirlah. Apa tuh sobir? Saling menyabarkan orang lain. Kamu harus sabar dan kamu harus nyabar-nyabarin orang. Kamu harus sabar buat dirimu, sabiru, dan kamu nyabar-nyabarin orang. Anakmu sabar-sabarin, suamimu sabar-sabarin, tetanggamu sabar-sabarin, teman-temanmu sabar-sabarin. Jangan malah jadi kompor. Jangan dikira ini gak ada perintahnya dari Allah buat kita jangan jadi tukang ngomporin orang. Ada. Isbiru wasabiru warabitu, dan saling bersatulah kalian. Jangan bercerai-berai. Kalau bercerai-berai umat Islamnya jadi kalah. Warabitu, saling bersatulah hati kalian. Saling sayang, saling cinta, tebar kasih sayang. Warabitu, tuh, saling nyatuin hati. Wattaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. La'allakum tuflihun. Dengan itu 4 hal kalian kerjakan: sabar, nyabarin orang, bersatu gitu ya, nyatuin hati sama orang, nyatuin hati sama orang lain, kemudian takwa kepada Allah. Kamu punya 4 ini, la'allakum tuflihun, kalian semua akan jadi hamba yang beruntung.
Di mana beruntungnya? Di dunia. Sebelum kelak kita akan beruntung di akhirat. Punya 4 ini dalam hidup kamu. Kamu beruntung sekarang, kamu beruntung nanti, kamu beruntung tahun depan, kamu beruntung taran lagi, kamu beruntung sampai saat kamu mati. Orang kalau punya 4 ini, beruntung dia saat masuk kubur, beruntung dia saat di padang mahsyar, beruntung dia saat hari hisab, sampai beruntung dia saat lewat jembatan sirat, sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Ta'ala. Beruntung tuh punya 4 hal ini. Makanya mudah-mudahan Allah SWT karuniakan keempat hal ini pada diri kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu terjemahannya secara singkat. Kita akan bahas lebih dalam insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Salah satu dari bentuk kesenangan teman-teman saya sekalian, bepergian ke sana, ke sini, sana, ke sini. Senang ya. Dan sebenarnya dalam banyak ayat-ayat yang lain Allah nyuruh kita buat jalan-jalan. Famshu fil ard, kata Allah. Jalanlah kalian di atas muka bumi. Fanzuru, kata Allah SWT, liatin ini, liatin itu. Bahkan Nabi Muhammad juga bilang, janganlah kalian memukul untamu kecuali kepada 3 masjid. Itu kan ya, artinya kita disuruh melakukan perjalanan-perjalanan dengan unta-unta kita ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ke Masjid Al-Aqsa secara lebih utama, kemudian ke tempat-tempat yang lainnya sesudah 3 masjid tersebut. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka kita lihat, memang yang namanya orang muslim nih sama Allah disuruh jalan-jalan. Bahkan jalan-jalannya menjadi salah satu dari rukun agama kita. Betul nggak? Rukun Islam ada 5. 1, syahadat. Pakai jalan-jalan nggak? Nggak. Sholat pakai jalan-jalan nggak? Nggak. Zakat pakai jalan-jalan? Enggak. Puasa pakai jalan-jalan? Enggak, tidur aja gitu. Yang biasanya jalan juga jadi enggak ya. Dan yang terakhir, pergi haji. Jalan-jalan dong enggak? Jalan-jalan. Itu jalan-jalannya menjadi salah satu dari rukun agama ini. Karenanya kalau ada satu agama menyuruh orangnya buat jalan-jalan, dia adalah agama Islam. Agama Islam sangat memerintahkan orang buat jalan-jalan. Jalan-jalan. Sampai katanya Imam Syafi'i, jalan-jalanlah kalian. Kamu bakal bisa dapetin tambahan-tambahan. Apa itu? 1, dapat tambahan rizki. Orang kalau banyak jalan-jalannya, rizkinya lebih terbuka luas. Kemungkinan mencari rizki lebih banyak lihat-lihat. Gitu kan ya? Kemudian yang paling utamanya, nambah temen. Kan gitu ya? Punya temen di sini, punya temen di sana, punya temen sana lagi gitu. Kemudian nambah apa lagi? Nambah ilmu. Nah, orang kalau pergi kemana-mana bisa nambah ilmu sana, nambah ilmu sini. Nambah apa lagi selain itu? Nambah pengetahuan, nambah pengalaman. Itu suruh sama Imam Al-Syafi'i alaihi ridwanullah. Orang suruh jalan-jalan. Tapi memang masalahnya, jalan-jalan dalam Islam itu lebih kepada jalan-jalannya ruh selain daripada jalan-jalannya kaki. Alhamdulillah. Teman-teman saya sekalian, sekali lagi, jalan-jalannya orang Islam ini yang diperintahkan itu lebih kepada jalan-jalannya akalmu, jalan-jalannya hatimu, daripada jalan-jalannya badan. Kalau kita pergi ke luar negeri, nginepnya di hotel, bareng-barengannya juga cuman sama orang-orang yang teman-teman kita doang, keluarga kita doang. Perginya juga ke tempat-tempat yang kebanyakan turis-turis pergi. Nggak kenal sama orang-orang di sana. Kan begitu ya? Habis itu pulang lagi, nggak nambah teman, nggak nambah ilmu, nggak nambah wawasan, nggak nambah
Rizki nggak nambah apa-apa tuh kalau kayak gitu modelnya. Bukan yang seperti itu yang diperintahkan. Kalau jalan, jalan beneran. Yang jalan jangan cuman kaki, teman-teman sekalian. Yang jalan pikiranmu. Nanti kamu akan lihat. Kalau kamu banyak jalannya, kamu akan lihat. Nggak di mana Tuhan tetap satu juga. Namanya Allah. Namanya Allah. Mau kamu pergi kemanapun, yang ngatur alam semesta cuman satu. Namanya Allah. Tuhan yang di Jakarta Allah, yang di London Allah, yang di Australia Allah, yang di mana-mana sama Allah juga. Teman-teman sekalian, nabinya sama, mau di sini mau di sana, nabinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya satu hari ada pergi ke Turki. Gini-gini saya udah pernah loh ke Turki. Nggak kelihatan ya. Pergi nih saya ceritanya ke Turki bulan April. Kamu kalau mau pergi ke Turki, pergilah April. Kenapa gitu? Karena hari ulang tahun saya. Bukan. Sejauh juga ya mengingetin. Jadi Turki bulan April itu musim tulip. Subhanallah, musim tulip itu, bunga tulip hanya ada pada bulan Turki. Saya minum dulu dah, kurang air. Kurang aqua nih ya. Bukan aqua nih. Kurang baba. Jadi bulan April musim tulip. Subhanallah teman-teman sekalian, si tulip itu kalau datang bulan Maret di akhir sekalipun itu nggak ngembang, belum ngembang, masih baru muncul gitu aja. Awal April ngembang, akhir April. Jadi kalau kamu pergi awal-awal Mei, udah pada habis, udah pada layu. Jadi cuma ada di bulan April. Kenapa adanya bulan April? Nah ini yang cerita sama saya orang Turki, guide-nya. Dia bilang, kami nih kalau bulan April, kami senang karena banyak tulip. Itu teman-teman sekalian, bukan hanya di festival tulip. Maksudnya ada memang tempat dipakai buat pameran tulip. Tulip hidup, ya. Tulip hidup sepanjang jalan, semua warna ada semua. Masya Allah. Itu teman-teman sekalian, bukan hanya di sana, di jalan-jalanan semua, di tengah-tengah jalan, depan-depan rumah orang, semua tulip semuanya. Itu indah luar biasa gitu, indah bener. Mereka bilang tulip ini pada bulan April kami menyebutnya sebagai lale zamani. Artinya musim lale. Lale itu tulip. Dia bilang ini diambil dari kata-kata bahasa Arab. Artinya lillah. Dalam bahasa Arab lillah, kebaca di lisan mereka lillah, jadinya lale zamani gitu ya, artinya lillah zamani, musim bunga lela, bunga tulip itu tadi. Dia bilang adanya pada bulan April karena penghormatan Allah terhadap yang lahir di bulan April. Bukan saya, tenang. Akan tetapi Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad lahir bulan April, teman-teman sekalian. Nabi lahir bulan April tahun 571 Masehi. Jadi kalau teman-teman baca sejarahnya Nabi Muhammad alaihissalam,
Itu Nabi lahir di malam 12 Rabiul Awal, di bulan April tuh ya. Itu bukan musim, belum musimnya bunga semi. Tapi malam hari itu Allah perintahkan kepada seluruh bebungaan di atas muka bumi untuk mekar. Penghormatan kepada Nabi Muhammad. Makanya sampai sekarang kita kalau baca maulid suka tabur-tabur bunga. Kan gitu? Suka semprotin minyak wangi, berbau-bau bunga. Kenapa gitu? Memang begitu kok. Kita belajar dari cara Allah menghormati Nabi Muhammad. Cara Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan semua bunga bermekaran pada malam lahirnya Nabi Muhammad. Dan sampai dengan sekarang, bulan tersebut, bulan lahirnya Nabi yaitu bulan April, itu adalah musim bunga-bunga bermekaran di mana-mana, terutamanya adalah bunga tulip. Itu bunga tulip emang bunga, bukan tanaman, bukan pohon. Pernah lihat nggak bunga tulip? Itu teman-teman sekalian, emang bunga, dia nggak punya apa-apa. Dia punya batang cuman buat naruh bunga dari tanah tuh. Nggak punya daun, nggak punya ranting, nggak punya pohon, cuman bunga doang atuh. Jadi dia tuh cuman batangnya, cuman buat pegangannya bunganya doang. Subhanallah. Jadi tulip ini menurut saya satu-satunya bunga yang disebut bunga. Karena yang lain tuh masih bisa disebut pohon, tanaman gitu ya. Kan gitu tuh. Kan tanaman tuh kan punya ranting, punya ini, punya itu gitu. Dia mah nggak ada apa-apanya, nggak ada daunnya, nggak ada apa-apanya, cuman saat keluar gini bunga. Masya Allah. Dan warnanya, kalau lagi belajar warna, berangkatlah pergi ke Turki. Semua warna tulip ada. Dari merah muda terang, merah baby pink, merah beneran, merah marun, merah tua, merah darah, merah semu-semu coklat tuh apa tuh namanya? Pucia, segala macem tuh. Ada pucia bener ya? Semua ada. Subhanallah, bunga tulip semua warna ada. La ilaha illallah, bagus bener. Kuning, semua kuning ada. Belum lagi semua motif ada loh. Ada yang titik-titik, ada yang polos doang gitu. Ya orang belajar motif, belajar warna tuh mesti lihat tulip tuh. Kurang kotak-kotak doang yang saya liatin, belum ada tuh. Polkadot aja ada kayaknya. Luar biasa sekali, indah. Allah kasih kepada kita keindahan. Nah itu teman-teman saya sekalian, kita belajar dari situ. Masya Allah. Turki. Di sana kita belajar bagaimana alam memuliakan Nabi besar Muhammad. Namanya, yarhamukillah, nama bunganya bukan Muhammad. Jadi Muhammad apa-apa gitu ya, enggak. Nama bunganya lillah. Jadi katanya yang cerita, dia bilang ini adalah bunga lillah dari Allah. Hanya ada pada bulan April sebagai persembahan Allah kepada Nabi Muhammad. Dari tulip di Turki, saya belajar tentang segitiga cinta antara Allah dan Nabi Muhammad, antara Nabi Muhammad dan kita umatnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Jadi teman-teman sekalian, masalahnya bukan asal jalan-jalan, otakmu mesti dipakai. Masalahnya bukan sekedar pergi kemana-kemana, tapi kamu lihat, kamu pelajari, kamu perhatikan. Untuk kamu bisa ngerti bahwa nggak di mana Allah jualah sang Tuhan pengatur semesta. Maka nggak di mana jangan pernah tinggalin Allah. Jangan pernah tinggalin Allah. Yang namanya sholat tetap harus nomor 2 sesudah syahadat.
Kan itu ya. Kalau saya bilang nomor 1, nomor 2 saja sholat. Oke lah. Ya. Nomor 1 sholat. Nomor 1 syahadat. Nomor 2 sholat. Nomor 3 apa? Persatuan Indonesia. Kan. Ya. Jadi teman-teman saya sekalian, bepergianlah. Tapi masalahnya bukan hanya sekedar bepergiannya badan, bukan hanya sekedar bepergiannya kaki, tapi bepergiannya ruh, bepergiannya akal, bepergiannya hati untuk bisa lihat sana, lihat sini dan menemukan Allah Subhanahu wa taala. Dan berjumpa dengan keagungan Allah dan menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya masuk ke Blue Mosque. Benar gak nih ngomongnya? Masjid Biru. Di mana tuh? Di Istanbul. Pergilah saya ke sana. Saya berasa gini nih. Turki nih ya. Enak gitu, seneng. Ahli sunnah wal jamaah. Cuman kok saya belum ngeliat bacaan-bacaan para habaib yang saya kenal ada di sini gitu. Saya rasanya belum lihat gitu. Mungkin memang nggak ada. Saya nggak tahu gitu kan. Saya cuma mikir aja gitu. Saya bilang, nih kunut ada. Salat di Turki itu subuh pakai kunut. Kemudian lagi ayat Quran banyak dibaca, gitu kan. Berasa gitu. Pergi ke satu negara dengan nuansa ahli sunnah wal jamaah yang terasa kental di sana. Kan seneng ya. Jadi kita berasa kayak di negeri kita sendiri gitu. Kayak ya ini memang tempat saya juga gitu kan. Saya sekalian, habis itu kemudian saya cuma ngerasa saya kurang ngerasain nuansa habaib, nuansa bacaan-bacaan kita. Teman-teman saya sekalian, tadi seharusnya kita baca Wirdul Latif kan gitu ya. Nah, itu adalah bacaan dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kalau teman-teman datang ke Indonesia ini kan nuansa habaibnya nuansa ajaran habaib. Ya. Bukan nuansa habaib, kita lihat banyak orang Arab, banyak kalangan habaib, bukan. Kita lihat banyak habaib, banyak syarif, bukan itu, tapi nuansa bacaan habaib gitu. Itu terasa di Indonesia, orang mau pergi haji dibacain apa? Ratib. Ratib itu punyanya siapa? Imamul Haddad. Ada ratib Haddad, ada ratib atas, kan gitu ya? Kalau orang mau hajatan ini apa, kemudian baca maulid, kan gitu? Maulidnya bisa Adia Ulami, bisa Simtudurar, bisa Adibai, kan gitu ya? Itu jadi berasa gitu nuansa seperti itu. Nah saya bilang ini yang belum berasa nih, yang belum berasa saya pikir itu adalah nuansa habaib. Saya belum ngerasain di negeri ini. Saya dalam hati aja gitu, dalam hati aja mikir gitu kan. Mudah-mudahan satu hari nanti Turki dimasukin banyak habaib-habaib juga sehingga lebih terasa nuansa bau-bau surganya itu terasa lebih kental lagi gitu. Bau-bau ajaran Nabi kita Muhammad alaihissalam terasa lebih wangi lagi gitu. Masuklah saya ke masjid terbesar di sana ya, namanya Masjid Biru itu, Blue Mosque gitu. Saya masuk teman-teman saya sekalian, di dalamnya lagi ada orang-orang semacam acara gitu, penampilan dari beberapa orang. Waktu saya masuk tuh lagi ada yang baca Quran. Habis selesai baca Quran, kemudian MC-nya bilang, sekarang kita dengarkan sebuah nasyid dari warga daerah apa gitu, sebutin, orang Turki juga. Saya nggak nonton acara tersebut karena memang itu di bagian laki-laki ya, sementara saya mau masuk bagian perempuan. Subhanallah, di jalan tersebut saya lagi menuju ke tempat perempuan. Si yang tampil ini kemudian membacakan solawatannya atau makamnya Habib Ali Habsyi dalam Simtudurar. Asyraqal kaunu tihaja biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wasururun yatajaddad ya Nabi salam alaika
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saya lagi mikir nuansa habaib, belum terasa saya langsung kedengeran bacaannya Habib Ali Habsyi dibacakan di masjid terbesar di kota Turki. Kemanapun kamu pergi, Allah jualah sang penguasa, Nabi Muhammad jualah nabinya. Kemanapun kamu pergi teman-teman saya sekalian, tenang aja. Nggak di mana. Maka nggak usah harus khawatir. Kalau saya pergi ke sana nanti gimana? Tenang aja. Allah kok Tuhannya. Teman-teman saya sekalian, karena emang demen jalan, jadi macem-macem ya, perginya ke tempat macem-macem, ke negara macem-macem. Saya pergi ke negeri namanya Bromo. Terletak di sebuah negara bagian Pasuruan. Teman-teman saya sekalian, saya ceritanya nginep nih di Bromo nih, karena mau lihat sunset, matahari terbit. Dan salah ya, bohong gaya, ngomongnya salah lagi. Tirulah saya, jangan suka gaya kalau ngomong. Matahari terbit. Ya, tulu syams, bahasa Arab aja dah. Kalau saya keliru nggak ketahuan. Saya mau lihat tulu syams, matahari terbit dari atas pegunungan di Bromo. Kabarnya salah satu dari tempat terindah melihat terbitnya matahari. Saya nggak tahu bener enggaknya, tapi yang penting pokoknya saya lihat gitu kan. Jadi teman-teman saya sekalian, ngineplah kita. Udah tanya-tanya, ini kira-kira besok jam berapa kalau mau lihat matahari terbit. Keluar dari hotel jam 3 pagi. Malam itu kita terlambat, jam 3:30 lewat baru jalan. Si supir mobilnya udah marah-marah. Ini nggak bakalan bisa nyampe nih. Pak, tenang aja Pak. Berangkat kita. Beneran. Sampai di sebuah tanjakan mobilnya mandek karena macet. Dia bilang bentaran lagi subuh. Dan kita terjebak di sini. Udah, Bu, Ibu mau lihat matahari terbit dari sini? Tunggu dulu nih. Saya lihat samping kiri. Gunung. Yang dipapras itu loh. Jadi nggak kelihatan apa-apa juga kalau samping kiri. Saya lihat samping kanan. Tukang jualan Indomie. Direbus. Pop mie itu ya. Ya ampun. Ini masa kita mau menyaksikan matahari terbit di sini? Benar-benar berhenti. 5 menit, 10 menit berhenti. Gimana nih Bu? Pak, ini kalau ke tempat orang-orang yang melihat matahari terbit, berapa kilo lagi Pak? Yaudah Ibu jalan aja. Berapa kilo? 4 kilo. Wah, 4 kilo sih nyampe sono. Matahari terbit juga besok hari. Matahari terbenam ya. 4 kilo lumayan banget kan. Waduh. Atau Ibu naik Gojek. Ya Allah, naik Gojek. Nggak ada pilihan. Saya duduk diam. Saya pikir, ya Allah, saya rasa nggak semua orang ngelihat matahari terbit ingat kepadamu yang menciptakan matahari. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Saya rasa nggak semua loh orang lihat matahari terbit ingat sama Allah. Orang-orang itu loh, apa namanya, hujan turun, gitu ya, gerimis. Katanya ingat pacar. Hujan turun deras, katanya ingat mantan. Ntar kalau udah banjir baru ingat Tuhan.
Saya bilang orang, nggak kamu, bukan, nggak kita ya, nggak kita. Kita sih matahari, hujan turun gerimis, kita ingat Allah, betul nggak? Kita ingat Rasulullah. Saya mah kalau lihat gerimis ingat Rasul dah. Katanya Nabi Muhammad itu rahmatnya seperti hujan gerimis. Pandangan kasih sayangnya seperti hujan gerimis. Kita kalau udah dilihatin Nabi, disayangin sama Nabi, itu kayak kita lagi jalan di gerimis. Kita nggak berasa, tahu-tahu basah semuanya. Tahu-tahu kita kebasahan dengan rahmat dan kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW. Itu kayak gitu kan, ngelihat gerimis ingat Allah, ya Allah, ampunanmu ya Allah. Kami berharap seperti gerimis jatuh membasahi seluruh tubuh kami ya Allah. Nggak berasa, nggak bikin kabur, nggak bikin lari, tapi tahu-tahu kemudian kebasahan dengan ampunan Allah SWT. Bu, ampunan Allah tuh ada yang jatuhnya kayak gerimis, ada yang jatuhnya kayak hujan lebat. Ada orang yang diampunin sama Allah dosa-dosanya gara-gara ujian berat dalam hidupnya. Sama kayak orang kehujanan, kebasahan, tapi kenanya hujan terus, ngagetin lagi. Kita kalau kena ujian kan ngagetin, betul nggak? Orang yang kita sayangin meninggal, aduh kaget. Kecelakaan, aduh kaget. Pengen kabur kan, pengen lari kan. Sama kayak hujan nih, kita tahu kita kotor, kita perlu hujan buat bersihin kotoran di badan kita, habis cemplung got masalahnya. Tapi kalau kena hujan, hujannya datang gede banget, kan kabur juga kita, takut. Kenapa orang kabur dari hujan? Karena datangnya keroyokan. Teman-teman saya sekalian, jadi kan kita lari ya dari hujan gitu. Walaupun kita tahu badan kita kotor gitu, tapi kalau kehujanannya deras kan kita juga nggak enak gitu. Nah, ini kita ngarap dari Allah SWT ampunan tuh biar turun kayak gerimis saja gitu. Jadi saya kemudian mikir tuh di tengah jalan di sebuah mobil jeep di negeri Bromo. Saya bilang, ya Allah, saya pengen lihat mataharimu terbit sambil saya dapat mengingatmu, melihat keindahan mataharimu ya Allah. Enggak tiap hari juga bisa lihat matahari terbit, betul nggak? Lagi di Jakarta kan matahari terbit kurang-kurang ya, kealangan polusi. Polusi udah banyak banget, apalagi curang hujan kayak sekarang nih, Masya Allah. Jadi saya bilang, ya Allah, kasih kepada saya pemandangan terbitnya matahari yang paling indah, di tempat yang paling indah, sebab saya ingin melihat pemandangan matahari indah sambil aku dapat berdecak kagum dengan keagungan ciptaanmu dan keindahan ciptaanmu ya Allah. Itu. Tapi saya juga gak kepengen ya Allah pergi ngeliat mataharinya pakai melanggar syariatmu. Misalnya diboncengin tukang gojek. Melanggar syariat Allah. Ayo yang suka pergi ke pengajian naik gojek. Ayo. Kamu mau ngerjain taat, jangan lewat jalan yang melanggar syariat Allah. Saya mau lihat matahari terbit aja gak mau kok langgar syariat agama Allah. Masa yang mau ngaji malah pakai ngelanggar aturan agama Allah? Habis gimana dong Ustazah? Cari teman perempuan yang bisa nyetir mobil juga, nyetir motor juga. Cari ojek pangkalan, bilang, bang, abang bonceng sama dia bang. Sama sesama tukang ojek, motornya yang satu gitu pinjem bang, tapi di jalan bareng bang, kali tihak. Usul yang bagus gak? Enggak, lupakan. Silakan pikirkan usul-usul yang lain ya, ide-ide yang lain. Baik teman-teman sekalian, akhirnya kemudian saya sih cuma lagi mau cerita aja ya, bahwa nggak di mana, Tuhan itu satu. Nggak di mana, Allah juga yang ngatur semesta teman-teman
teman-teman sekalian. Jadi kalau ada apa-apa, mintalah sama Allah. Untuk segala sulitmu, untuk segala harapmu, untuk segala cita-citamu, untuk segala maumu, untuk segala yang kamu gak kepengenin, semuanya aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Dia mengaturkannya dengan cara yang terbaik. Jadi saya mau ngelihat matahari terbit pada waktunya, tentu saja dikasih yang paling indah, kan Allah yang punya mataharinya. Betul nggak? Kita kan nggak bisa ngatur-ngatur gitu. Sehingga sekalian, tapi saya maunya yang saya maunya nggak mau pakai yang melanggar aturan agama Allah. Habis itu saya baca Fatihah. Fatihah. Gimana nih Ustazah? Turun, saya bilang. Turunlah saya dari jeep tersebut. Begitu saya turun, saya disamperin. Gojek. Perempuan. Saya bilang, tunggu sebentar, kamu bisa bawa kita ke tempat naik lihat matahari terbit? Iya. Yang bawa siapa? Saya. Oh ya udah, kalau gitu saya naik deh. Ada yang perempuan lagi nggak? Enggak. Ya salah doa nih, tadi nggak ikutan. Kurang doanya, kurang. Mintanya buat saya doang. Jadi saya lihat yang barengan sama saya. Nggak apa-apa nih. Ya nggak apa-apa, Ustazah. Gimana lagi? Tuh, lupa nih. Jadilah saya diantarin sama perempuan tersebut. Dan itu subhanallah teman-teman saya sekalian. Sampai dengan kami kembali pulang, masuk mobil itu lagi, tidak saya dapati satupun gojek perempuan kecuali dia. Tapi kata teman gini, malaikat kali Ustazah. Tapi saya udah liatin tuh, kakinya napak, saya bilang. Jadi teman-teman saya sekalian, nggak di mana, Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Allah. Nggak di mana. Nabi kita adalah Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Satu hari, wah ini kalau cerita beginian nggak kelar-kelar nih. Cerita pengalaman kehidupan bepergian kemana-mana. Satu hari teman-teman saya sekalian, Allah izinkan, bihamdillah, alhamdulillahirabbil alamin, saya mendampingi perjalanan ziarah Habib Zain bin Smith Madinah bersama dengan yang mulia istri beliau, Hubabah Maryam almarhumah, yang sudah meninggal dunia berapa tahun yang silam. Jadi saya sekalian, jadilah saya ceritanya hari itu supir, sampingnya Habib Zain, saya pas di belakang Habib Zain, samping saya Hubabah Maryam, kemudian ada sampingnya lagi adik dari Habib Zain bin Smith, Hubabah Aisyun namanya, Hubabah Aisyah. Berangkatlah kita berziarah. Kita berangkat habis subuh, pergi ke beberapa kota, bahkan lintas provinsi, lintas kabupaten lah ya kalau di kita ya, di negeri Yaman. Yaman ceritanya. Itu berangkat dari pagi habis subuh. Kan kita belum sarapan, belum apa-apa. Sampai siang, sampai malam, sampai sore. Itu Habib Zain nggak ada kasih kita turun buat makan. Sampai Hubabah itu setengah ngomel sama Habib Zain. Habib Zain, kamu mesti ingat, kau harus ingat Habib Zain, kita nih nggak pergi berdua aja, kita bawa orang juga, maksudnya bawa saya gitu. Kita nggak turun makan dulu nih kemana gitu, apalagi pas lewatin restoran. Ya Allah, kadang-kadang kan keciuman baunya. Daging goreng enak banget. Lewatin doang. Dan itu teman-teman saya sekalian, keajaiban memang ya, subhanallah. Keajaiban, karamah yang saya lihat dalam kehidupan saya dengan mata telinga saya sendiri. Ada ternyata hamba-hamba terkasih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari awal naik mobil, saya saksinya, sampai turun lagi di waktu sore, nyampe di waktu malam kami sana, lidahnya tidak berhenti dari zikrullah. Mungkin kalau saya nggak dengar sendiri dengan telinga saya nggak percaya kali.
Tapi ternyata ada. Saya dengerin aja, Habib Zain lagi baca apa sih? Pagi-pagi kan, Abdul Latif, Yasin, Kahfi, bukan hari Jumat juga. Ini, terus habis itu, dikit la ilaha illallah nih, nggak tahu tuh berapa puluh ribu, pikiran la ilaha illallah aja kayak nggak kelar-kelar gitu. Sampai nanti kalau udah nyampe ke tempat ziarah, beliau pimpin kita ziarah, baca Yasin apa segala macam, dah tahlil semua, jalan lagi, berangkat lagi. Sepanjang jalan zikir, sepanjang ini zikir. Habib Zain, kalau Hubabah Maryam, setiap kali turun beliau akan nyari orang-orang untuk beliau sedekahkan. Saya bilang, ini suami istri, apa enggak surga begitu datang ke negeri akhirat? Beliau begitu datang ke negeri akhirat, pastilah surga sangat rindu pada mereka. Saya lihat Habib Zain, Hubabah Maryam, itu adalah tipe orang-orang yang pasti dirindukan surga. Sambil saya ngelihat diri saya sendiri dan pengen muntah, pengen ngeludahin. Dan kamu Halimah, kamu pikir orang seperti kamu dirindukan surga? Kagak ada pantes-pantesnya. Jadi saya cuman, alhamdulillah hari ini saya diizinkan Allah untuk dapat bersama dengan mereka. Ya udah deh, biar ketarik juga nggak apa-apa. Yang penting bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mintanya biar pegangan sama ujung baju juga nggak apa-apa, pegangan sama ujung rida juga nggak apa-apa. Pokoknya yang penting bisa ikut ke bawah sama mereka menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu zikir nggak selesai-selesai, yang satu yang dicari orang-orang yang nggak mampu untuk beliau bersedekah kepada mereka. Masya Allah, terus surga pastilah sangat rindu kepada mereka itu. Tapi subhanallah, kita nggak dikasih makan. Asli aja, lapar bener. Apalagi udah jam 12, jam 1. Sampai Bapak nggak tahan, minta sama supirnya buat berhenti. Ini supir bingung aja. Berhenti nggak berhenti. Terus ngeliat ada kayak warung gitu kan. Kata Bapak Maryam, berhenti di sini, berhenti. Oh berhenti. Akhirnya berhenti juga dia. Babah keluar gitu kan. Masuk lagi. Bawa susu. Kayak ultra gitu loh. Bawa makanan kecil-kecil, biskuit gitu. Makanan kecil-kecil. Beliau kasihin kepada saya, ini Halimah buat ganjel. Maaf ya nak. Saya bilang nggak apa-apa Bapak. Udah, nggak dikasihnya makan. Sampai datang waktu maghrib. Jadi sekalian, itu daerah-daerah yang kami kunjungi, itu bahkan daerah yang listrik belum masuk. Hari itu kita pergi ke Amet, kita pergi ke Huraidah, kita pergi ke daerah-daerah pedalaman tuh ya, pedalaman sana, yang masih banyak perempuan-perempuan menggembala kambing naik keledai, yang masih banyak orang nyari-nyari air, ngambil air di sumur. Saya begitu ngelihatnya, kebayang ceritanya Nabi Musa yang ngelihat ada perempuan ngambil air. Nggak ingat juga, nggak apa-apa, ntar kapan-kapan saya bacain. Ada di Quran tuh. Ya, anaknya Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Teman-teman saya sekalian, sampai udah kelar nih, datang maghrib. Begitu datang maghrib, Habib Zain langsung bilang berhenti di masjid situ pas adzan. Berhenti di masjid sini. Berhenti, Habib Zain turun. Saya sama Bapak turun, sholat kami jamaah di masjid tersebut. Habib Zain sekalian juga sholat isya, kami diimamin Habib Zain. Habis selesai itu kemudian Habib Zain minta kita masuk ke mobil. Beliau sendiri nggak masuk ke mobil kita, masuk ke mobil beliau kemudian jalan kaki sama salah satu orang di situ. Teman-teman saya sekalian, masuk ke rumahnya disambut, masuk ke rumah orang disambut dengan gegap gempita. Yang punya rumah kemudian cerita sama kami. Yang punya rumah, yang perempuan cerita sama saya dan sama Bapak Maryam, Habib Zain sama orang itu.
Dia bilang tadi malam suami saya mimpi. Masaklah besok, ada yang bilangin sembelih kambing besok. Akan ada seorang ulama dan kekasih Allah bertandang di rumahmu dan mereka dalam keadaan lapar. Jadi ketika kami datang, gak lama kemudian datang daging panggang, nasinya, sambelnya, nggak pakai terasi, nggak ada terasi, lengkap tuh teman-teman saya sekalian. Masya Allah, luar biasa bener ya, Allah ya, Allah ya. Nggak di mana, Tuhanmu adalah Allah. Nggak di mana, Nabimu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal hatimu selalu bersama dengan Allah, asal hatimu selalu punya rasa cinta sama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah pasti akan berikan kepadamu nuzulan min indillah, jamuan-jamuan terbaik dari sisi Allah. Kamu hanya perlu menjadi orang-orang yang lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulan min indillah. Jadilah bertakwa, disiapkan bagimu jamuan di akhirat sana berupa surga. Di dunia Allah aturkan jalan terbaik bagimu. Allah bilang dalam ayat yang lain, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar atas setiap permasalahannya dan akan dikaruniakan padanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau di Jakarta pakai abaya, begitu nyampe ke Bali kamu kemudian pakai bulunya jin, pakai blue jean, ya, habis itu pakai t-shirt, pakai kaos ketat, tetap pakai kerudung kok Ustazah, tetap pakai kerudung. Kenapa mesti ganti kostum gitu? Pakai sepatu bot gaya, kagak ada pantes-pantesnya kita mah. Udah, nggak usah. Nggak di mana Tuhanmu sama juga, teman-teman saudara sekalian. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadilah dirimu yang hambanya Allah dan pergi kemanapun gak usah takut. Sebab dimanapun saja kamu berada, maka semua bumi dan seisinya miliknya Allah Subhanahu. Kalau di sini rapi bener Jakarta, pas giliran jalan-jalan sama cowoknya, carinya di luar kota biar kagak ada yang kenal. Gak ada yang kenal, memang gak ada yang kenal teman-teman sekalian, tapi Allah kenal. Gak ada yang lihat, tapi Allah lihat. Gak ada yang dengar saat kamu bisik-bisik sama pacar kamu, I love you sayang. Gak ada yang dengar, tapi Allah dengar. Mau berkhianat model apa kamu di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala? Mau curang jenis apa kamu di atas muka buminya Allah? Mau selingkuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara model apa kamu? Dimanapun kamu berada, Allah jualah, Sang Maha Melihat lagi Maha Mendengar. Maka teman-teman saudariku sekalian, tetaplah jadi hamba Allah dimanapun saja kamu berada, insya Allah. Gitu. Itu katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekedar cuma jalan-jalan ke sana kemari tapi
gampang karena kamu tinggal telepon. Bahkan mungkin ada di antara orang-orang itu yang punya pesawat pribadi mau pergi kemanapun, ya nggak? Dibukain semuanya. Maksudnya pintu mobil dibukain, inian semuanya gitu dengan servis-servis yang bintang 5. Teman-teman sekalian saya muliakan. Oke, itu semuanya bisa kamu beli, tapi tetap aja kata Allah Subhanahu wa taala bilang mataun qalil. Seneng, ada senengnya, tapi dikit, aku kasihnya dikit kata Allah. Artinya kalau senengnya dikit, susahnya banyak. Kalau senangnya dikit, susahnya banyak. Tapi kalau orang bertakwa, Allah pasti akan berikan jalan keluar terindah baginya. Gak usah khawatir. Allah pasti akan berikan jalan terindah baginya. Asal kita jadi hamba Allah yang bertakwa. Oke teman-teman sekalian, takwa jadikan jalan hidup kita. Takwa jadikan sebagai sesuatu yang harus kita tempuh di kehidupan kita ini. Kamu jadi istri, jadilah istri yang bertakwa. Istri yang gak celelean sama laki-laki yang lain. Istri yang gak cengengesan sama laki-laki yang lain. Apalagi jika laki-laki lain tersebut adalah suaminya orang. Saya kemarin baca di truk. Nah kan suka jalan-jalan, jadi suka kelihatan truk itu loh. Ada di belakang truk tuh tulisannya gini, jangan ngaku cantik kalau belum pacaran sama suami orang. Ya ampun, ya ampun. Jangan ngaku cantik katanya. Kalau belum macarin suami orang. Kalau buat macarin suami orang nggak perlu cantik. Betul apa enggak? Perempuan-perempuan jelek pun dirayu aja suami orang ini ya nggak? Gampang tuh dirayunya tuh. Gampang dirayunya teman-teman sekalian. Tapi justru yang benar-benar cantik dialah pastinya perempuan yang paling bisa menjaga dirinya. Kalau buat sekedar ngerayu suami orang, ya Bu ya, nggak perlu cantik, asal perempuan. Kasih pujian laki-laki. Istri kamu pernah ngomong gak sih sama kamu kalau kamu tuh selalu bisa diandalkan dalam segala keadaan? Kelar. Masalah segede apapun kalau udah ada kamu pasti kelar semuanya deh. Itu teman-teman saya sekalian. Laki-laki kan paling demen digituin, berasa jadi hero. Superhero tuh loh, bukan hero supermarket. Ya Allah. Jadi kalau kamu seorang istri, jadilah istri yang bertakwa. Kalau kamu seorang anak, jadilah anak yang bertakwa. Anak yang bertakwa, jalanin perintah Allah sama orang tua. Jalanin perintah Allah untuk kita berlaku dengan kehidupan kita. Kan gitu ya? Yang jadi jomblo, jadilah jomblo yang bertakwa. Bukan sekedar jomblo happy, jomblo takwa. Gitu punya slogan nih sekarang ya. Jomblo takwa, tenang aja. Jadi kalau tanyain misalnya, ini ada yang mau ngajakin kenalan nih sama kamu. Sorry ya, saya adalah jomblo takwa. Kalau mau boleh tuh saya kasih nomor telepon ayah saya. Lamar saya mas. Ya teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, jadi siapapun kamu, jadi ibu, jadilah ibu yang bertakwa. Ibu yang model kalau kagak ada yang ngeliat dicubit anaknya, iya bener cubit. Berarti ibu yang tidak bertakwa. Gitu. Ibu saya sekalian saya muliakan, bayangin ya, sekedar bayangin aja. Kamu lagi ngajakin anak pergi ke mall, supermarket, lagi beli-beli, toto anak kamu yang memang umurnya lagi 4 tahun sedang-sedangnya ngejatuhin susu situ, tumpah itu susunya. Pegel banget kan? Mana belanjaan udah kita tulis
Harganya juga udah gitu jumlahin. Ya Allah, ini anak numpain susu mau gak mau kan kita mesti bayar. Jual sambil ngeliat anak. Pas lagi mau kita jawab, kamu tuh ya. Ada Ustaz Ali mama masuk. Ketemu sama saya di lorong situ. Lorongnya supermarket, Carrefour. Misal gitu. Kamu mau nyubit? Ustazah, doain anak saya Ustazah. Bandel. Tuh numpain susu Ustazah, doain. Ya nak ya. Kira-kira gitu enggak? Kenapa kamu bisa gitu? Yang asalnya mau jewer anak nggak jadi. Kenapa kamu bisa kayak begitu? Karena kamu tahu saya lagi ngeliatin kamu. Wah ini kalau saya ntar jadi contoh di pengajian nih. Enak saya nih. Gitu kita mikirnya teman-teman saya sekalian. Itu baru saya meliatin aja, teman-teman rasanya nggak enak. Kalau berbuat sesuatu hal yang gak bagus. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang tahu dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dimanapun dia berada, Allah selalu melihat dia, akan selalu menjaga diri dari apapun yang tidak membuat Allah suka kepadanya. Bakalan bisa jaga diri pasti. Bakal bisa jaga diri teman-teman saya sekalian. Makanya yang paling penting utama dalam hidup kita ini untuk kita tempuh adalah jalan takwa. Takwalah, selalulah merasa dalam pandangan Allah yang dengannya kita jalankan perintah Allah, kita tinggalkan larangannya. Insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu. Wasabiru, sabar-sabarin orang lain. Sabar-sabarin orang lain ini kayak yang saya lagi kerjain nih, bagian dari wasabiru. Saya lagi ngajarin teman-teman buat caranya sabar gimana. Buat lagi nyabar-nyabarin. Kamu lagi dapat hal yang gak enak, gak apa-apa. Sebab insya Allah di kehidupan kita yang sesudah ini kita bakalan enak. Itu kan namanya lagi nyabar-nyabarin, kan begitu ya? Kalau nggak nyabar-nyabarin gimana? Kamu datang nggak enak ya di sini ya? Siap-siap aja. Itu tuh DP dari yang tar di akhirat. Pasti sebabkan perbuatan dosa-dosamu. Nanti habis itu kamu di akhirat lebih lagi siksaannya. Auzubillah. Nah itu kan namanya nggak nyabarin orang. Jadi teman-teman saya sekalian, kita harus nyabarin orang, bukan bikin takut orang. Jadi kalau kamu jadi ustazah, kalau kamu jadi guru, kalau kamu jadi siapapun, mesti pinter buat nyabar-nyabarin orang. Bahkan nggak salah ya teman-teman saya sekalian, kamu jadi anak, mesti pinter-pinter nyabar-nyabarin orang tua. Kan gitu, nggak apa-apa kok mah, biasa aja mah, kayak gitu mah. Mama lagi sakit nggak kok, mama masih cantik. Nggak apa-apa mah. Apa-apa, mama sakitnya ringan aja kok. Kan Allah juga kasih mama sehat jauh lebih panjang daripada ini. Gitu, digitu-gituin. Jangan yang, mama sakit lagi nih mah. Sakit apa lagi mah yang sekarang mah? Wasabiru, kata Allah. Pinter-pinterlah nyabar-nyabarin. Kamu jadi istri, mesti pinter-pinter nyabar-nyabarin suaminya, Bu. Suaminya mesti pinter-pinter disabar-sabarin. Tapi bukan yang kayak gini loh. Suami kita lagi pusing gitu kan. Kemudian kita bilangin, kenapa bang? Masalah apa nih bang? Masalah yang itu lagi? Alah bang, basi. Kamu mestinya harus lebih sabar dong. Banyak tuh orang lain yang lebih susah daripada kamu. Itu namanya bukan nyabar-nyabarin. Itu namanya ngeselin. Pantes saja suaminya nggak mau cerita kalau ada apa-apa. Bukan dapetin solusi. Atau yang bikin tambah panik. Jadi kayak gitu bang, terus gimana nih bang? Terus kita mesti gimana nih bang? Ya ampun bang. Model kayak gitu juga salah teman-teman saya sekalian. Maka jadilah perempuan bijak. Gimana caranya? Yang deket sama Allah.
Orang tuh kalau deket sama yang maha tahu, dia bakal dibagi tahu apa yang mesti dia lakukan. Orang, teman-teman sekalian, orang deket orang pinter aja jadi pinter. Asisten dokter tuh, asistenin dokter bertahun-tahun, kemudian dokternya dokter jago. Saya lebih mauan berobat sama dia daripada dokter yang baru-baru lulus yang gak punya pengalaman. Walaupun yang pertama bukan dokter sekalipun, asalkan dia ikutan sama dokter yang jago, dia pasti, dan dianya mau belajar gitu kan. Orang deket sama dokter aja jadi banyak tahu urusan obat, betul? Orang deket sama ustadzah jadi banyak tahu urusan-urusan ilmu agama. Orang deket sama siapapun, deket sama tukang masak, pasti bakalan jadi tahu, kalau nggak resep masakan, ya makanan yang enak-enak. Kan gitu. Orang deket sama siapapun, bakalan pengetahuan itu ngalir gitu teman-teman sekalian. Apalagi orang yang deket sama Sang Maha Tahu. Jangan pernah mau jauh dari Allah. Rugi kita, rugi beneran dah. Makanya Allah sampai bilang innal insana lafi khusrin. Orang tuh emang beneran bakalan rugi kata Allah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan dia mau berbuat baik. Terus wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Saling memberi nasihat dengan kebenaran, saling memberi nasihat dengan kesabaran, maka saat itu kamu tidak akan menjadi orang yang rugi. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, sabar-sabarin suaminya, sabar-sabarin semua orang. Caranya kalau kita nggak ngerti gimana cara nyabarin mereka, yang dekat sama Allah. Yang dekat sama Allah. Kalau kamu dekat sama Allah, lama-lama Allah akan bagi tahu sama kamu apa yang mesti kamu lakukan dalam segala keadaan. Dan berulang kali saya sampaikan padamu, setiap pagi untuk mengerjakan sholat istikharah 2 rakaat, minta bimbingan sama Allah. Ya Allah, bimbing saya ya Allah sepanjang hari ini untuk mengerjakan kebaikan, menuju kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Jauhkan saya dari keburukan, jauhkan saya dari menuju keburukan, jauhkan saya dari diajak kepada keburukan, jauhkan saya dari siapapun yang dapat membawa saya kepada keburukan. Minta mau bimbingan sama Allah. Ya Allah, kasih ilmu yang bermanfaat, kasih pengetahuan tentang-Mu yang bertambah, jadikan saya hamba-Mu yang solehah. Bimbing mata biar ngelihatnya benar, bimbing telinga biar dengarnya benar, bimbing lisan biar ngomongnya benar, bimbing tangan, bimbing kaki biar bergerak dengan benar, bimbing hati biar merasa dengan benar, bimbing pikiran biar berpikir dengan benar. Minta sama Sang Maha Tahu, sebab kita tidak tahu. Sebab kita tidak. Isbiru, sabar kamu. Wasabiru, sabarin orang lain. Warabitu, saling sayang, saling erat, saling bantu-membantu. Gitu ya. Jangan egois, mikirin apa yang kita mau. Tapi belajarlah untuk merenggangkan rasa tersebut. Dan kita berpikir apa yang orang inginkan, apa yang suami kita inginkan, apa yang anak kita inginkan, apa yang orang tua kita inginkan, apa yang saudara kita inginkan, apa yang kita terus. Kalau kamu latih itu dalam kehidupan, gak lagi mikirin yang kita mau, tapi kita pikirin apa yang orang yang sedang bersama dengan kita itu mau, kita akan jadi hamba-hamba yang denganmu Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan rahmat di atas muka bumi ini. Menjadi bagian dari yang katanya Allah tentang Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami di atas muka bumi ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah seperti yang sudah saya terangkan tadi dari jalan takwa kita, la'allakum tuflihun. Jika itu semuanya kamu lakukan, maka kalian semua akan menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Mudah-mudahan semudah kita membahasnya pada hari ini, Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya, menjadikan jalan takwa sebagai jalan yang kita tempuh di atas muka bumi ini, dimanapun saja kita berada. Allah jualah sang pemilik kita, Allah jualah sang pengatur segalanya. Ala hadini yang bikuniyatin salihah jamiah syamilah la hadratin nabi. Al-Fatihah. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة برحمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تعاملنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمحن والبؤس والضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمنا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر لوجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك، ووزعنا شكر نعمائك، وذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم ارزقنا من العقول أوفارها، ومن الأذهان أصفاها، ومن الأعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أجزلها، ومن العافية أكملها، من الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها، بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعوهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kalau terus sampai sebelah sana. Termobil lagi kan, orangnya tidur kan.
mobil lagi kan. Ngomongin sama TikTok kan.